Sudah terlihat ya. Jadi, inikah yang namanya Yoksin City ya? Lelang impian Yoksin City. Pelelangan terbesar di dunia yang diadakan 1 kali dalam setiap tahun. Bahkan terkadang ada suatu benda yang kemarin hanya berharga 10.000, esoknya bisa terjual dengan harga 100 juta. Benar-benar kota impian untuk mengeruk uang yang banyak. Sepertinya terdapat banyak juga pelelangan gelap yang hanya menjual benda-benda ilegal saja. Begitu ya. Dan orang seperti kita lah yang dipekerjakan untuk mendapatkan benda-benda seperti itu. Ngomong-ngomong, kemana perginya bocah pirang itu? Barusan ada di sini. Mungkin pergi ke toilet. Oh begitu ya. Baguslah kalau kau sudah mendapatkan petunjuk. Kalau ada waktu, aku akan menghubungimu. Sampai jumpa. Kurapika sudah kembali. Baiklah, kalau begitu, sekarang aku akan ke toilet dulu. Belum tentu nanti akan ada kesempatan lagi. Terserahlah. Gerombolan laba-laba pasti akan datang lagi ke sini. Lalu, orang itu juga. Tanggal 1 September yang dijanjikan adalah besok. Aku tidak sabar. Ini untuk bulan September. Lebih banyak dari biasanya. Ya, Tuan Rodfere dan Tuan Tring juga ingin diramalkan segera. Tidak mau. Sudah kubilang kan kalau bertambah lagi aku mau berhenti saja. Maaf Nona, itu karena kedua orang itu adalah kenalan baik ayah Anda. Lalu ayah bagaimana? Sebenarnya, beliau harus menghadiri satu rapat penting. Paling-paling sedang bepergian dengan perempuan kan? Ayah, ini Neon. Ini, aku tidak mau lagi. Tidak bisa. Aku tidak akan terbujuk hanya dengan itu. Tidak. Bagaimana ya? Baiklah. Janji ya. Kalau kali ini ayah mengingkari janji lagi, aku akan benar-benar berhenti. Are, dapat satu benda berharga lagi. Ini untuk besar. Selamat kalau begitu. Nah, kalau begini akan segera kuselesaikan saja. Lovely Ghostwriter. Gadis itu adalah seorang peramal yang memiliki kemampuan sangat hebat. Ku dengar, dia mendapat koneksi dari ayahnya. Dia punya banyak pelanggan dari dunia hitam. Bukankah justru sebaliknya? Ayahnya lah yang memanfaatkan kemampuan putrinya untuk bisa berkuasa di dunia hitam. Karena itulah ayahnya merasa takut kehilangan putrinya. Karena balas dendam orang-orang yang telah disingkirkannya dalam usaha mencapai kejayaannya. Kita sudah diberitahu untuk tidak membayangkan lawan seenaknya. Yang harus kita lakukan cukup menghabisi saja semua orang yang mendekat. Nah, sudah selesai. Kerja yang bagus. Hei, lelangannya baru dimulai besok kan? Sebelum itu aku pergi belanja dulu ya. Baiklah kalau begitu, saya akan temani Nona. Kira-kira sudah berapa tahun ya ke-13 anggota kita tidak berkumpul semuanya? 3 tahun 2 bulan. Tapi saat itu ada anggota yang berbeda. Nomor 4 dan nomor 8 sudah digantikan orang lain. Oh Meiji, hari ini si nomor 4 benar-benar akan datang kan? Entah, jangan tanya itu padaku. Itu tugasmu kan? Tugasku hanya menyuruhnya datang. Aku tidak suka pada Yosoka. Mengapa pemimpin membiarkan saja sikap yang seenaknya sendiri itu? Mungkin itu karena dia hebat dan jika miliknya sangat hebat. Lawan seperti dia sulit untuk dikalahkan. Memangnya kau mau bilang kalau pimpinan takut pada Yosoka? Sulit untuk dimaafkan. Bukannya begitu. Oh terlalu melebih-lebihkan.
Dia tidak ada apa-apanya. Kalau cuma di mulut saja, kau bisa berbicara sesuka hatimu. Sebenarnya apa yang direncanakan pimpinan? Apalagi, kita ini kan perampok. Sudah pasti mencuri sesuatu. Menurutmu apa yang diincar kali ini ya? Tebakanku adalah buku antik. Bukan, pasti game. Game? Katanya ada beberapa buah CD game termahal yang akan dilelang. Terlebih lagi konon itu adalah game yang paling berbahaya di dunia ini. Aku penasaran. Tapi tetap saja cuma game kan? Ya, kita lihat saja nanti benda apa yang akan kita curi. Bawah tanah tempat semua harga melambung. Itu akan menjadikan tempat tidurmu. Jangan menuruni tangga yang tidak menuju ke atas. Dan jangan bersaing dalam hal angka dengan orang lain. Itu dalam 4 baris pertama. Masih ada 3 sajak lagi yang dimulai dengan kalimat seperti itu. Berarti hasil ramalan untuk keempat pelanggan itu sama. Dan persamaan dari keempat orang itu adalah... Jadi hasil ramalan mengisyaratkan bahwa ikut serta dalam pelelangan bawah tanah bisa membahayakan nyawa. Kata-kata tidur biasanya menunjukkan arti sakit atau kematian. Akan segera kusampaikan hasilnya pada pelanggan. Jangan lupa berjaga-jaga. Ya, baiklah. Lalu ada satu hal lagi yang menarik perhatianku. Nona tidak tahu tentang isi ramalannya sendiri. Dan juga tidak bisa meramalkan masa depannya sendiri. Aku menang. Apa Nona boleh ikut serta dalam pelelangan bawah tanah nanti? Tidak. Segera bawa dia kembali. Tetapi Nona sangat menanti-nantikan pelelangan kali ini. Kalau salah langkah, bisa jadi dia malah akan bertindak di luar dugaan. Kalau Nona sudah benar-benar marah, kita tidak akan bisa menanganinya kembali. Baiklah. Pokoknya jangan bawa Neon kembali ke pelelangan. Kalau ada suatu benda yang diinginkan Neon, dapatkan itu biarpun berapapun yang dibutuhkan. Yang pergi ke tempat lelang, cukup kalian saja. Saya mengerti. Cukup kami saja. Saya mengerti. Jadi, cukup kami saja. Benda yang kita incar dalam pelelangan yang akan dimulai besok adalah semuanya. Kita raup semua benda berharga yang ada di pelelangan bawah tanah. Ingat itu semuanya. Kau serius, pimpinan? Pelelangan bawah tanah itu diadakan dengan kerjasama seluruh mafia di dunia. Kalau kita mengusiknya, maka seluruh mafia dunia akan menjadi musuh kita. Apa kau takut? Aku malah senang. Keluarkan perintahmu, pimpinan, sekarang juga. Kuberikan izinku. Bunuh semuanya. Bawah tanah, tempat semua harga melambung, itu akan menjadi tempat tidurmu. Wah, pagi-pagi sekali begini sudah banyak orang ya. Jangan bicara keras-keras, malu kan? Kilwa, coba lihat di sebelah situ. Ada banyak sekali benda yang menarik. Lihat. Memangnya kita punya waktu untuk lihat-lihat. Kita masih harus mengumpulkan uang 8 miliar sebelum petualangan dimulai. Kau yang belum dapat uang sama sekali tidak pantas bicara seperti itu padaku. Mendapatkan banyak uang dengan cara berjudi itu salah besar. Cerewet. Kau sendiri sudah 2 minggu cuma dapat 15.000. Mengumpulkan kaleng kosong di pinggir jalan saja bisa dapat uang lebih banyak. Padahal dalam sekejap aku bisa mendapatkan uang 200.600.000 Jenny. Tapi sekarang jadi 0 kan? Biarpun cuma dapat sedikit, tapi menang tetaplah menang. Sebagai gantinya, aku jadi semakin banyak tahu tentang pelelangan dan strategi untuk memenangkan pelelangan. Justru orang pengetahuannya tangguh sepertimu mudah celaka. Pokoknya, aku yang menang dalam persaingan kita. Itu sesuai janji. Kau harus melakukan satu perintahku apapun itu. Iya. Handphone? Iya. Sepertinya Kurapika sudah datang dari kemarin. Dan katanya Leoryu juga akan datang siang ini. Bisa susah kalau tidak punya handphone. Akhirnya kau mau beli juga? Itu adalah benda yang wajib dimiliki oleh Hunter. Lama sekali ya kita tidak bertemu mereka.
Karena Kurapika sedang ada pekerjaan, jadi tidak punya waktu luang. Pekerjaan? Katanya begitu ada waktu dia akan menghubungi. Karena itu aku ingin agar selalu bisa dihubungi setiap saat. Selamat datang. Ini adalah model sekarang yang paling laku. Bentuknya sangat tipis seperti kartu. Juga dilengkapi fasilitas pelacak. Praktis untuk janjian dengan orang. Gimana? Harganya lumayan dan bisa masuk kantong. Paman, aku mau yang itu saja. Hai, jangan yang itu. Handphone yang itu tidak bagus. Tidak bisa digunakan di beberapa negara. Lagi pula tidak anti air. Leorio. Hai. Hai, kalian berdua tidak berubah. Rio juga? Hai, Leorio. Jangan melesetkan namaku ya. Ngomong-ngomong, kalau kalian mau beli handphone, kusarankan kalian memilih Beetle versi 07. Biarpun sedikit berat dan harganya agak mahal, tapi bisa dipergunakan di seluruh dunia. Dan sinyalnya bagus di seluruh area. Dilengkapi juga fasilitas penerjemah 200 bahasa. Benarkah? Bang, beli yang itu saja, aku juga beli ya. Baguslah kalau begitu. Pak, mau beli yang ini. Berapa harganya? 2 HP harganya 400.000. Wah, mahal sekali. Beli 2 jadi 80.000 saja bagaimana? Keterlaluan. Baiklah, 95.000. Ih, kemurahan. Apa boleh buat 102.000? Aku tak bisa lebih dari itu lagi. Mana dapat untung saya? Hebat sekali dia. Kalau gitu, Masa menaikkan tawarannya tidak sampai 100? Saja. Cari tempat lain, Pak. Sekarang menaikkan tawarannya Sudah, tidak Pak, sampai boleh buat. 10. Aku tidak pernah tahu yang seperti Bapak ini. bercanda ya? Satu handphone harganya 110.000. Lagi pula ini tipe baru. Lumayan juga diskon yang diberikan toko itu. Ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang diberi tepuk tangan hanya karena beli handphone. Tapi berkat dia, kita menghemat cukup banyak uang. Menawar barang itu sudah biasa kan? Ku beritahu ya, sebenarnya yang seperti itu masih belum bisa dibilang bersungguh-sungguh. Aku bisa membeli handphone yang sama seperti itu hanya dengan harga 80.000. Kalau penjualnya sudah bilang pulang, aku baru menawar yang sungguh-sungguh. Dia kurang cocok ikut pelelangan ya. Iya benar. Hai, kalian sudah menguasai NEN kan? Iya, tentu saja. Kau baru mempelajarinya setelah lulus ujian universitas ya, Leorio? Tidak. Gon, aku sudah menguasainya. Kerja yang bagus. Sekarang tugas berikutnya kalian harus bisa memenangkan benda yang akan dilelang di pelelangan bawah tanah yang diadakan di gedung simetri. Tidak peduli berapa uang yang dibutuhkan. Pokoknya kalian harus bisa mendapatkannya. Mumi tubuh Ratu Kolko, sabut tangannya pernah dipergunakan oleh aktor Sondri Maci, lengkap dengan sertifikat keaslian DNA-nya. Bola mata suku Kuruta yang berwarna merah, itulah ketiga bendanya. Mumi mulai dilelang pada jam 9 malam ini. Kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok akan bertugas untuk ikut pelelangan. Sebagai pengawas dan sebagai pengawal. Di sana akan hadir banyak orang-orang kuat yang mungkin saja berbahaya. Karena itu, kita tidak mungkin membawa bos ke pelelangan itu. Valenko, Peach, Tucino, kuserahkan pelelangan pada kalian. Kalau sampai terjadi kondisi yang di luar dugaan, kalian boleh mengambil tindakannya yang nggak perlu. Pokoknya kepada benda yang dilelang. Tunggu dulu. Apa tidak apa-apa kalau cuma bertiga? Kalau memang berbahaya, kenapa tidak kita semua saja? Pembeli hanya boleh dimasukkan 3 orang dalam tiap kelompok. Tidak diizinkan membawa senjata, alat perekam, handphone, ataupun alat komunikasi lain. Keamanan di tempat pelelangan dijaga oleh komunitas mafia. Karena itulah, biasanya tidak pernah terjadi masalah. Di tempat pelelangan, semuanya berjalan berdasarkan rasa saling percaya. Melupakan segala tetek bengek dunia luar merupakan peraturan dalam dunia hitam. Karena itu, jangan sampai menimbulkan keributan di sana. Dan jangan bercakap-cakap dengan orang lain selain rekan satu kelompok. Nah, tugas siap dimulai. Kerjakan! Harga pembuka dalam pelelangan 8.900.000.000. Sementara kalian sekarang cuma punya uang 50 juta. Dengar ya kalian, yang namanya Southern Peace itu adalah rumah pelelangan yang paling bergengsi. Kalau dengan jumlah uang yang kalian miliki, cuma untuk biaya masuk saja, itu sudah tidak cukup. Sepertinya itu tidak baik. Tapi dalam harga, peringkat kesulitan mendapatkan game itu termasuk mudah. Yang benar, katanya aku dengar yang dibutuhkan cuma uang saja. Ternyata di dunia ini selalu saja uang. Kalau suatu benda bisa didapat hanya dengan dibeli menggunakan uang, maka jadi tidak bisa disebut sebagai benda berharga yang sesungguhnya. Kalau bisa mendapatkannya dengan mudah, baru kalian bisa disebut hunter, iya kan?
Ayo kita coba cari, siapa tahu ada yang bagus. Pasti ada, karena di Yoksin ini banyak sekali cerita mengenai impian yang jadi kenyataan. Polos dan bodoh. Sepertinya Leroy juga tipe Kyoka ya. Hah? Itu Apa bisa diklik. Barter. Wah, salah satu sistem dalam pelelangan. Pihak pembeli menghadiri lelang dengan membawa benda-benda yang akan digunakannya sebagai benda penukar. Lalu pihak penjual akan memilih salah satu dari benda itu untuk ditukar dengan benda yang dijualnya. Di samping itu, sistem dalam pelelangan yang lain adalah penawaran dan ikatan. Banyak caranya ya. Ikatan salah satu sistem dari pelelangan. Pihak penjual mengajukan suatu persyaratan yang tidak dihubungkan dengan uang kepada pihak pembeli. Dan pembeli yang mampu memenuhi persyaratan, dia akan memenangkannya. Persyaratan? Apa maksudnya? Begitu ya? Jadi ada pelelangan yang lain. Hah? Ayo Gon, Lukia. Aku telah mendapatkan cara melelang yang bagus untuk bisa mendapatkan banyak uang. Lukia, ayo cepat. Lawakan macam apa itu? Seperti om-om saja. Nah, selamat datang. Mari kita berkumpul. Ayo semuanya. Sebentar lagi, lelang bersyarat akan dimulai. Inilah benda yang akan dilelang. Berlian seharga 3 juta jeni. Lengkap dengan sertifikat jaminan kualitas dari toko yang di sana. Persyaratan untuk mendapatkannya adalah adu pancu. Ya, siapa yang mau mulai lagi? Ayo. Aku ikut. Ya, sekarang mulai. Ini aku ikut. Maaf ya bocah, aku yang pertama. 1. Sesuaikan kekuatan dengan kekuatan lawan. 2. Sekali-sekali perlihatkan kalau sedang terdesak. Kalian berdua siap? Ayo mulai. Ayo. Ya. Ayo cepat. Ayo, ya. Kau kuat sekali, kau akan menang. Ya, penantang pertama kalah. Sekarang penantang berikutnya. Ya, berikutnya aku. Ya, kalah lagi. Siapa berikutnya? Ayo. Ayo berbaris yang rapi. Aku mengerti sekarang. Jadi ini lelang yang bersyarat ya. Tapi kalau hanya dapat 10.000 jeni sekali menang, berarti untuk dapat 8,9 miliar jeni masih harus panco 900.000 kali lagi. Hah? Ya, sayang sekali. Berikutnya. Dia sudah mengalahkan 150 orang. Ternyata bocah itu benar-benar hebat. Wah, tapi sekuat apapun dia tetap ada batasnya. Wajahnya mulai terlihat lelah dan keringatnya bercucuran. Rasanya aku seperti sedang menipu mereka saja. Bisa mendapatkan uang semudah ini. Bisa-bisa kualat aku. Ya, yang berikutnya. Aku. Oh, ternyata perempuan. Kali ini perempuan penantangnya. Berjuang lah garis manis, berjuang. Bocah monster berjek ringanan. Iya. Berapa usiamu? Siapa namamu? Oh, jangan merayu. Seriuslah sedikit, cepat. Mohon kerjasamanya. Sama-sama. Letakkan tangan kiri Anda ke atas meja. Ya, mulai. Ya, nampaknya mereka seimbang. Ya, terus. Ya. Ayo. Ya, ini benar-benar sangat tangguh kalian berdua. Ya, ayo terus. Ya. Ya, ayo. Ya, tangguh sekali mereka berdua. Nah, nampaknya. Ya, ayo sedikit lagi. Ya. Sayang sekali dia kalah. Kuucapkan terima kasih banyak kepadamu. Sama-sama. Nona, lain kali datang lagi ya. Sayang sekali. Kau tadi bersungguh-sungguh kan? Iya, tapi siapa dia sebenarnya ya? Jangan-jangan dia juara dunia panco wanita. Padahal aku sangat menginginkan benda itu. Anak itu kuat sekali rupanya. Izuku, kau lemah sekali. Seharusnya kau pakai tangan kirimu. Ya, kau benar juga rupanya. Tentu. Kenapa tidak kau pakai tangan kirimu? Benar juga katamu ya. Anak tadi menggunakan tangan kanannya. Aku ingin mencobanya lagi. Tidak bisa. Sudah saatnya pekerjaan kita dimulai. Lagi pula, pantas kalau harus membeli atau bertani. Kita ini kan perampok.
Anda dengar sendiri, saya angkat tangan. Para hadirin sekalian, mohon tunggu sebentar. Tak lama lagi kita mulai kembali. Gon, Kilua, ayo kita makan. Sepertinya pelelangan ini akan berlangsung lama. Ingat, kau harus mengalahkan setiap orang dalam waktu 5 menit. Iya, Mengalahkan 250 orang berarti mendapatkan 2.500.000 yen. Tapi tetap saja untuk dapat 8,9 miliar masih harus menang 900.000 kali lagi. Kalau Gon pasti bisa. Gon pandai sekali untuk mengubahnya. Masalahnya adalah waktu kan. Saat uangnya terkumpul nanti pelelangannya sudah keburu selesai. Wah, sekelompok orang kaya. Iya, sebentar lagi pelelangan akan dimulai. Sepertinya itu adalah pelelangan bawah tanah yang dikelola oleh mafia dan tidak bisa diikuti oleh orang biasa. Tentu saja para pengunjungnya kebanyakan orang itu. Ternyata kau tahu banyak ya, Lirio. Begitulah, berbeda dengan kalian yang datang ke sini tanpa mengetahui apa-apa. Di malam hari, kota ini sangat berbahaya. Ayo, masih belum juga. ayo cepat Nah, dimulai. ayo mulai. Iya. Pelelangan bersyarat dibuka kembali. Sabar ini. Ayo. Siapa lagi yang mau ikut? Ayo dipersilakan untuk mendaftar. Ayo silakan. Tidur. Setelah lelah menangis. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dia terbangun nanti. Tentu saja, kami pasti akan berusaha mendapatkan benda yang diinginkan oleh Nona. Tapi yang diinginkan oleh Nona saat ini hanyalah memenangkan sendiri pelelangan benda berharga itu. Dia sangat kecewa setelah tahu bahwa dia tidak diperbolehkan datang sendiri ke pelelangan. Baiklah, aku akan membatalkan rencana hari ini dan segera ke sana. Yang terpenting sekarang adalah pastikan untuk mendapatkan mumi ratu itu dan buat Nyon merasa lebih baik. Baik. Ini aku. Bagaimana keadaannya? Tak ada yang mencurigakan. Di luar pun tidak ada yang mencurigakan. Kalau ada apa-apa, akan segera kami hubungi. Penjagaannya ketat sekali ya. Selain anggota keamanan dari pihak penyelenggara, tak ada yang bisa mendekat dalam radius 500 meter dari gedung ini. Kalau tidak ada peraturan seperti itu, pasti seluruh gedung ini sudah dikelilingi oleh pengawal seperti kita. Dan seakan-akan mengumumkan bahwa di tempat ini sedang diadakan suatu hal yang ilegal. Boleh aku menanyakan satu hal padamu? Apa? Bola mata merah. Apa hubungannya denganmu? Kenapa kau tanyakan itu padaku? Sebenarnya tidak ada alasan. Hanya ingin tahu. Saat melihat slide bola mata merah itu, irama hatimu menjadi keras. Kemarahan yang dalam, seakan tanpa dasar. Begitulah irama yang kurasakan. Tampaknya kebohongan tidak akan mempan terhadapmu. Aku adalah anggota suku Kuruta. Meski dalam keadaan biasa bola mata kami berwarna biru. Tapi kalau sedang marah, akan berubah menjadi merah. Karena itulah agar tidak ketahuan, aku memakai lensa kotak berwarna hitam. Alasanku memilih pekerjaan ini adalah untuk mencari bola mata teman-temanku yang diambil. Biar bagaimanapun caranya, aku akan mengambil dan mengembalikannya pada rekan-rekanku. Apa kau akan mengadukannya pada Dalton? Rasanya tidak. Aku takut dibunuh. Kau bisa tahu sejauh itu? Irama hati itu jujur. Sejak memulai pengakuan, emosimu mengeluarkan suara yang tenang, tapi juga sangat dingin. Itu menunjukkan melodi hati yang tidak ragu-ragu untuk membunuh demi tekadnya. Suara hatimu mengatakan, kalau aku sampai bicara, kau terpaksa membunuhku meski sebenarnya tidak punya dendam padaku. Kenapa memilih pekerjaan ini? Kenapa tanya itu? Tidak apa-apa, hanya bertanya. Biar aku bicara, mungkin saja aku berbohong kan? Aku akan menilainya dari matamu. Aku juga seorang hunter profesional. Mungkin bisa disebut hunter musik. Aku sedang mencari sebuah partitur musik. Matamu menunjukkan kalau kau tidak bohong. Tapi bermaksud menyembunyikan hal yang penting. Luar biasa. Aku harus mengakui kalau itu benar. Yang sedang kucari adalah sonata kegelapan. Konon Raja Iblislah yang menulis komposisinya.
terdiri dari 4 bagian, yaitu untuk piano, biola, seruling, dan harpa. Kalau ada manusia yang memainkan atau mendengarkannya, maka bencana yang mengerikan akan menimpanya. Apa itu bukan sekedar cerita hantu biasa? Tidak pernah terpikir olehku hal itu benar-benar ada. Yang pernah ku dengar hanya bagian serulingnya. Baru mendengar 1 bait saja, tanganku jadi begini. Biar kau perlihatkan fotoku dulu sebelum ini terjadi. Temanku yang memainkan lagu itu tewas. Seluruh tubuhnya menjadi seperti ini. Sepertinya dia mempelajari 1 bait lagu itu dari temannya dengan syarat dia tidak akan memainkannya. Tetapi hari itu, kami berdua sedang mabuk. Sebagai ganti dari tubuhku yang jadi cacat begini, aku jadi menguasai kemampuan ini. Tapi aku ingin tubuhku kembali seperti semula. Ku tak ingin ada orang lain yang mengalami hal seperti ini. Akan kutemukan partitur itu, lalu kumusnahkan. Alasanku memilih pekerjaan ini karena aku merasa ini adalah jalan yang paling cepat untuk mencapai tujuanku. Seperti hanya kamu, kan? Ayo kembali kerja, sebentar lagi lelang akan dimulai. Hei, apa-apaan kau? Hah? Banyak sekali pengunjungnya. Yang diutus semuanya orang penting. Bahkan banyak bos yang datang sendirian. Tak kusangka. Apanya? Ini kan sekedar pelelangan. Tidak bisakah mereka mengutus bawahannya saja? Di sini juga merupakan tempat saingan bergengsi. Yang memenangkan penawaran harus membayar 5% dari harga barang kepada komunitas sebagai biaya pelayanan. Ya, bisa dibilang semacam upeti. Selain untuk menunjukkan kekuatan ekonomi kelompok, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk menjual nama kepada mafia di seluruh dunia. Biarpun ku dengar banyak juga kelompok yang jadi bangkrut gara-gara terlanjur mengajukan penawaran yang terlalu tinggi. Hei, berarti bos kita juga gawat ya? Habis katanya berapapun banyaknya uang tidak jadi masalah. Ada apa ini? Ada apa Ivan Lenkov? Rodferry, Tring, Remy, Echiko, dan juga anak buah mereka tak kelihatan batang hidungnya. Apa? Dia kan pengunjung tetap pelelangan ini. Benar. Lagi pula dalam keempat kelompok itu terdapat persamaan, yaitu mereka semua minta diramal pada bos kemarin. Begitu ya? Mungkin yang jadi alasan ketidakhadiran mereka adalah ramalan bos. Oh, sepertinya gawat juga. Yang perlu kita pikirkan hanyalah untuk melaksanakan tugas saja. Biar kapanpun, siapapun, dari manapun, dan dengan cara apapun lawan akan menyerang kita. Bahwa tanah tempat semua harga melambung, itu akan menjadi tempat tidurmu. Jangan menuruni tangga yang tidak menuju ke atas. Dan jangan bersaing dalam hal angka dengan orang lain. Para hadirin sekalian, selamat datang. Semuanya telah berkumpul ya. Kalau begitu, kita lewati saja segala sambutan yang merepotkan. Dan kalian akan segera mati. Buat tangan orang kenapa di sini? Berlindunglah di belakangku. Wahai anak balon hitam, lindungilah aku. Peluru Nen. Pelurunya mampu menembus pertahanan Nenku dan menimbulkan luka yang fatal. Kecepatan penghancur pada tiap peluru sungguh dahsyat. Ayo, cepat Sochino. Lari dari sini. Sepertinya kita harus lari dari sini. Aku tahan lagi. Cepat, beritahukan pimpinan. Cepat keluar, laporkan keadaan darurat. Ramalan bos sering tepat.
Mudah, itu mudah. Giliran ku tampil sama sekali tidak ada. Ayo Demechan, Ya, sedot semua mayat, darah, bagian tubuh, dan semua benda milik orang mati di ruangan ini. Sekalian kursinya juga ya. Ada satu orang yang masih hidup. Siapa kalian sebenarnya? Biar siapapun juga, kalian semua akan mati. Komunitas pasti akan mencari kalian. Juga keluarga kalian akan disiksa. Keluarga? Apa itu? Terjadi sesuatu. Mobil-mobil mendekat pada pintu. Orang-orang bersenjata. Cepat hubungi pimpinan. Apa? Cepat, pergilah kalian ke gedung. Biar aku menghubungi Rince dan yang lainnya. Cepat, cepat. Ayo. Iya. Wah, tidak ada seorang pun. Kosong. Ayo Mana kita cari mereka? lagi. Penjaga tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Iya. Ayo, kamu pun Kita tak ada. cari. Coba hubungi yang lain. Entah bagaimana, semua orang yang ada di ruangan telah lenyap. Pengawas dari kelompok lain juga sudah tidak ada di sini. Tapi kelihatannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pasti ada petunjuk yang ditinggalkan Tocino dan yang lainnya. Usahakan terus untuk mencarinya. Akan kucoba. Gelang siapa? Milik Fis. Jadi begitu. Orang-orang dengan kemampuan seperti mereka tidak mungkin mau menyerahkan diri begitu saja. Kemungkinan besar mereka semua telah berbunuh. Bersiaplah di situ sampai kita tahu tindakan apa yang akan dilakukan oleh komunitas. Tunggu komando dariku. barang yang akan dilelang hari ini dicuri. Barang-barangnya dicuri semuanya. Yang benar saja. Kemana perginya mereka? Tak ada jalan lain, pasti lewat atap. Siapapun yang melihat balon angkasa yang mencurigakan, tembak sampai jatuh. Semua penumpangnya harus ditangkap hidup-hidup. Beritakan juga kalau komunitas akan memberikan hadiah besar bagi organisasi yang mampu menangkap mereka. Begitu ya. Ternyata semua terjadi sesuai dengan ramalan. Meskipun mungkin agak sulit kalau hanya dengan bawahan yang masih tersisa. Tapi kita tidak boleh sampai terlambat dari kelompok yang lain. Lagi pula, mumi yang dilelang juga harus bisa direbut kembali. Kerahkan seluruh kekuatan untuk mencari pelakunya. Kurapika, Senritsu, aku dan Rinchen akan kembali ke tempat bos. Kalian bergabung saja dengan suku Wara dan lainnya di persimpangan Taman Pusat. Lalu mulailah menyelidiki pelakunya. Fis dan yang lainnya. Memang sepertinya begitu. Sulit untuk dipercaya ya. Padahal penjagaan gedung ini sudah begitu ketat. Tapi ternyata tidak mempan sedikit pun untuk menghadapi lawan kali ini. Orang-orang dengan kekuatan yang sangat kuat dan mampu melakukan pencurian besar-besaran seperti ini terhadap pihak mafia. Yang terpikir olehku hanya satu, laba-laba. Mereka ada di kota ini. Jangan berlari-lari seperti itu. Ayo naik mobil. Barangnya tidak ada. Iya, tidak ada satupun barang di dalam lemari besi. Menurut satu-satunya orang yang mengetahui segala informasi, yaitu pimpinan pelelangan. Sepertinya benda-benda yang sudah dimasukkan ke dalam lemari besi telah dipindahkan lagi ke suatu tempat beberapa jam sebelum ini. Sepertinya mereka telah tahu. Oh, Timingnya terlalu tepat. Apa ada Yudas di antara kita? tidak ada. Lagi pula menurut pendapatku, Yudas bukanlah pengkhianat. Mari kita lihat. Meskipun Yudas telah menjual Kristus seharga 30 keping perak, tapi seberapa mahal pengkhianat di antara kita itu akan menjual kita kepada mafia? Coba pikirkan, keuntungan apa yang akan dia dapatkan dengan menjual kita kepada mafia? Apakah uang, nama besar, kekuasaan?
Memangnya di antara kita ada yang bisa merasa puas hanya dengan hal-hal seperti itu? Coba jelaskan alasan kalian padaku. Tidak ada orang seperti itu ya. Benar kan? Lalu masih ada satu hal yang belum jelas. Seandainya benar ada seorang informan, maka yang dia lakukan itu sangatlah tangguh. Kalau benar sudah ada informasi bahwa ada laba-laba yang mengincar pelelangan, kenapa mereka tidak memperketat penjagaan? Kalau merangkum dari apa yang kalian laporkan, mafia sedikit lebih berhati-hati daripada biasanya setelah menerima informasi itu. Tapi ada yang lebih aneh. Sepertinya mereka sama sekali tidak memberitahukan pada pengunjung dan pihak keamanan bahwa benda yang dilelang telah dipindahkan. Karena itulah, aku bisa menarik suatu kesimpulan bahwa memang benar ada seorang informan. Tapi informasi apa yang dia berikan itu tidak begitu lengkap. Meskipun demikian, ada seorang tokoh penting dalam komunitas mafia yang mempercayai informasinya. Aku tidak begitu mengerti informasi apa. Siapa yang memberitahukan kepada siapa? Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan? Apa kalian telah menanyakan kemana barang lelang itu dipindahkan? Ya, pimpinan lelang itu sampai mati masih terus bersikeras dan mengatakan kalau dia tidak tahu. Pasti itu benar. Dialah orang yang paling menyedihkan. Kami mendapat informasi siapa orang yang tahu kemana barang lelang itu dipindahkan. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang disebut dengan Inju. Sepertinya itu adalah suatu pasukan andalan yang dibentuk oleh 10 Godfather. 10 Godfather itu apa? Ayo jelaskan. Coba jelaskan. Itu sebutan bagi para pimpinan dari organisasi besar yang mempunyai wilayah kekuasaan di 10 wilayah di 6 benua. Mereka juga merupakan bos komunitas mafia yang mengadakan pelelangan di bawah tanah. Karena mereka ada 10 orang, maka biasanya disebut sebagai 10 Godfather. Oh, jadi yang bertugas melaksanakan komando itu yang kau sebut dengan Inju tadi ya? Tapi kalau dilihat bahwa para Inju itu tidak ikut serta dalam sistem penjagaan, maka boleh dianggap bahwa mereka tidak mengetahui penyusupan kita. Benar juga. Memang sistem penjagaannya benar-benar menyedihkan. Lalu dengan cara apa mereka mengangkut benda-benda yang akan dilelang? Sepertinya ada satu orang Inju yang datang. Seharusnya di lemari besi sebesar 25 meter persegi itu. Seluruh barang yang akan dilelang hari itu harus tersimpan di sana. Tapi ada orang yang memasukinya dengan tangan kosong dan keluar dengan tangan kosong. Yang datang itu adalah pria bertubuh besar dengan nama julukan si burung hantu. Jadi dia pemilik kemampuan Nen dengan tipe yang sama seperti si Suku ya? Tampaknya begitu. Seharusnya mereka menyadari akan hilangnya hampir 500 orang pengunjung. Lawan pun adalah pengguna Nen juga. Inju adalah pasukan yang kuat dalam organisasi ya. Sudah lama aku tidak berdebar-debar seperti ini. Boleh aku bertarung melawan mereka? Tentu saja. Buatlah kekacauan sesuka hati. Dengan begitu mereka akan muncul dengan sendirinya. Akhirnya tibalah saat yang kunantikan. Laba-laba muncul di hadapanku. Hunter episode berikutnya. Rio dan Inju komunitas. Roti belum buku akan berguna. Apa kau dengar suara angin yang berhembus?